Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu jiru, waalaikumsalam. Beda-beda warnanya. Waalaikumsalam, anugerah sesirangan, malawas kada kelihatan. Waalaikumsalam, Teja. Kuburaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad apa tuh? Faisal kah? Waalaikumsalam. Tasan Batuza. Pemburu jiru, terima kasih hadiahnya, berkah selalu. Amang Artu. Waalaikumsalam Amang Artu. Batakun, kalau tulisan salawat di kaca mobil belakang apa boleh aja lah guru? Boleh aja, asal jangan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran tuh nanti mengotorinya itu hukumnya haram, dia kotor itu haram. Kalau salawat kada apa-apa aja. Tapi punya nama Allah Ta'ala tuh takutnya nanti kotor dia tuh. Kalau orang itu kan mengotori nama Allah Ta'ala itu atau karena najis tuh hukumnya haram. Sama dengan di kuburan tuh bertulisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh haram hukumnya itu. Di atang-atangnya tuh hukumnya haram tuh. Abu Rejin bertanya, lafaz Asmaul Azam itu bagaimana? Ismul Azam itu yaitu Allah tuh lafaznya. Ismul Azam. Ismul Azam ya, ismu yang paling utama yaitu nalafaznya Allah tuh. Ismu Zat namanya. Allah itu adalah Ismu Zat namanya. A'raful ma'rifat. Yaitu sepaling ma'rifat nama Allah Ta'ala itu yaitu Allah. Kalau dikatakan Ar-Rahman ya siapa yang bersifat Ar-Rahman? Allah. Artinya semua sifatnya itu disandarkan kepada kalimat Allah. Maka disebutkan Ismul Azam namanya. Ustadz, moralitas dalam Islam itu tempatnya di mana? Moral itu kan akhlak. Zikir salawat kayak apa guru? Setiap zikir ataupun salawat itu dinamakan zikir namanya. Ketika orang membaca salawat itu namanya berzikir namanya. Atau orang berzikir namanya itu adalah ya berzikir namanya. Jadi setiap sesuatu yang mengingatkan kepada Nabi dinamakan salawat. Setiap sesuatu yang mengingatkan kepada Allah Ta'ala itu dinamakan zikir namanya. Jadi kalau berzikir seorang sallallahu ala Muhammad ya, di situ ada menyebut nama Allah Ta'ala dan menyebut nama Nabi, berarti berzikir dan bersalawat dia. Boleh seperti itu. Tauhidul Jat itu kayak apa guru? Tauhidul Jat itu kita mengakui bahwasanya setiap sesuatu ini kada maujud kecuali ada satu Jat yang menjadikan. Itulah pandangan namanya suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah namanya. Nah itu dinamakan namanya bakabillah. Adanya seluruh alam ini kembali kepada satu Zat yang menjadikan. Jadi memandang alam yang banyak ini adalah kenyataan daripada satu Zat. Nah di situ dinamakan namanya tauhidul Zat namanya. Karena dia memandang seluruh alam ini adalah majhar, kenyataan daripada satu Zat yang menjadikan. Nah namanya tuh suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah namanya. Seperti itu. Kalau la ilaha illallah itu pangguru ada rajin di belakang kaca mobil, kada boleh jualah. Iya tadi kalau kita itu misalnya mentakzim dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu takut kotor biar kada usah. Kada usah. Karena ulama itu walaupun misalnya di dinding masjid sebenarnya ada ulama itu di dalam kitab itu mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi kita itu kan kada mengotorinya. Kaligrafi misalnya di dinding. Kalau di mobil itu takutnya kalau misalnya apalagi tulisan bismillah,
kita kada tabac, kada beudu, tajapa itu hukumnya haram hukumnya. Jadi kalau hanya bisa misalnya kada meletakkan seperti itu ya tidak apa-apa sebenarnya, lebih bagus karena kita lebih memelihara, menghormati, mentakjim nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, soalnya saya dimimpiin. Nah, kalau berdoa suruh berdoa dengan lafaz Ismul Azam guru. Inggih bagus malah. Alhamdulillah. Albra. Mati maknawi itu kayak apa guru? Mati maknawi menghilangkan akuan. Menghilangkan akuan misalnya la maujuda, la kudrata, la iradata, la hayata illallah. Itu namanya mati secara maknawi, secara hakikat nanti. Jadi meninggal itu, mati itu ketika kita masih hidup, mati secara maknawi yaitu menghilangkan akuan. Namanya jar orang dahulu itu mutu qabla an tamut, matikan dirimu di dalam hakikat sebelum kamu mati yang sebenarnya. Guru 4 batakun maksud korban itu apa guru? Korban itu adalah satu ibadah yang besar pahalanya. Dalam beberapa hadis disebutkan artinya ketika seseorang berkorban itu sebelum darahnya menetes ke bumi ketika kita berkorban, maka dosa orang yang berkorban itu diampuni, dosa-dosa kecilnya kecuali berhubungan dengan makhluk, minta ampun dengan makhluk. Nah, setiap helai bulunya itu diganjar 10 daripada kebaikan. Beda dengan bulu kepala itu hewan korban. Jadi beda-beda pahalanya. Seperti itulah. Jadi berkorban itu bagus saja. Mana berkorban itu artinya kurban itu asal kalimatnya adalah kurbah. Artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah taala itu ada yang berzikir, ada yang berakikah, ada yang berkorban. Jadi berkorban itu sebenarnya dianjurkan setiap tahun, dianjurkan karena saking besarnya pahalanya. Terima kasih. Yes. Waalaikumsalam khairuddin enon. Masya Allah. Terima kasih penjelasannya. Enggih amang artu. Guru izin bertanya bagaimana cara keluar dari riba yang sudah terlanjur. Jadi ada 2 pendapat ulama. Ketika itu kaul yang mu'tamad mengatakan kalau kita sudah terlanjur itu kita menggawi yang riba, itu keluarkan harta yang semua yang dari hasil riba tadi. Yang modalnya riba itu keluarkan dan hartanya pun dikeluarkan semuanya yang daripada hasil riba. Artinya kembali kepada 0. Itu salah satu kaul. Kaul yang kedua, berapa modal riba tadi itu dikembalikan. Misalnya kita waktu berdagang itu mengambil uang riba 100 juta. Nah 100 juta itu dikembalikan kemana? Ya untuk kemaslahatan jalan kah, memperbaiki jalan, jembatan kah? Itu kaul yang kedua, kada perlu lagi harta nang sudah hasil itu. Jadi modal asalnya itu yang dikembalikan ke masyarakat dalam artian untuk kepentingan masyarakat, maulah jembatan kah, menapali jalan kah. Nah itu jangan diberi makan untuk orang lain, bikin wisi kah. Berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal bolehkah Tuan Guru? Bolehkah Tuan? Ya, ini berarti seperti inilah. Di dalam beberapa kitab itu dijelaskan. Kita berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal itu, kaul yang mu'tamad satu dibolehkan apabila orang tua itu berwasiat kepada anaknya untuk berkorban. Maka hukumnya boleh dia berkorban. Yang kedua, dia berkorban, dirinya sendiri berkorban. Tetapi pahalanya untuk orang tuanya. Yang kedua, artinya boleh juga, tapi dia sendiri atas nama dia, tetapi pahala itu kurban daging kurbannya disedekahkannya semuanya untuk orang tuanya. Dia kada boleh memakannya. Nah, seperti itu. Atau yang ketiga, dia meniatkan untuk orang tuanya itu kurban tadi. Nah, kaul yang pertama kan kada boleh kecuali wasiat. Yang kedua adalah dia sendiri yang berkorban, tapi pahala kurbannya untuk orang tuanya. Itu tidak boleh dia memakan daging kurbannya. Yang ketiga adalah dia itu meniatkan untuk orang tuanya. Tetapi dia kada boleh memakan daging korbannya juga, disedekahkan semuanya pahalanya untuk yang orang tuanya. Nah itu sama hampir mirip dengan kaul yang kedua. Kaul yang pertama adalah kada boleh kecuali orang tuanya berwasiat untuk berkorban. Yalah, paham ya? Nah 3 penjelasan itu ada. Sekaya apa guru hukumnya bagawi di perusahaan yang kayaknya ada ribanya? Kalau dugaan pian dia kayaknya ada riba kada apa-apa.
Kalau pian bergawi itu misalnya kalau bagus itu sebenarnya orang riba itu kan yang menunjukkan, yang mencatat, yang menjelaskan, yang punya itu terlibat semua dalam dosa ribanya. Jadi kalau bisa berdoa saja mudah-mudahan jangan termasuk daripada itu karyawan yang nyata-nyata di situ riba. Yaji terima kasih. Zakat fitri dalam hakikatnya guru. Fitri itu artinya kita itu fitrah itu artinya membersihkan diri. Setiap ibadah yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya kepada Allah taala kada perlu berhakikat-hakikatan, itu sudah sampai kepada hakikatnya. Ketika seseorang berfitrah aja untuk Allah taala lillahi taala nawaitu an ukhrija zakatal fitrati an nafsi lillahi taala, itu sudah fitrah dia. Artinya dia memfitrahkan dirinya, mengembalikan seluruh pekerjaan amalnya itu secara hakikatnya adalah kepada Allah taala. Itu fitrah sudah. Fitrah itu artinya bersih, suci, artinya di dalam hatinya kadada yang lain niatan tujuan selain daripada Allah Ta'ala, itu sudah masuk dia kepada hakikat sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum TikTok. Jadi tidak memakai nama orang tua. Boleh tadi memakai nama orang tua kalau orang tuanya berwasiat. Boleh memakai nama dia tapi niat pahalanya untuk orang tua. Atau nama orang tuanya tetapi dagingnya diniatkan sedekahnya untuk orang tuanya. Wallahu alam. 3 macam tadi itu Khairuddin. Guru ikhlas. Beribadah itu bagaimana kita seorang hamba. Ikhlas itu tergantung keilmuannya. Sedangkan ikhlas itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu sembahyang mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia tidak ikhlas. Tapi berusaha aja mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan untuk dihindarkan daripada surga. Beribadah sekedar menunaikan itu kewajiban, itu ikhlas juga sudah namanya. Walaupun dalam keadaan terpaksa. Kenapa? Karena ikhlas itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Biar orang segudang mempunyai ilmu, mempunyai kitab, itu tidak bakalan mencapai ikhlas dia. Karena ikhlas itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan ilmu dia belajar ikhlas, bahwasanya ibadahnya ini tidak mengharap pahala, tidak mengharap surga. Itu tujuannya seperti itu, ilahi anta maksudi, itu adalah cikal bakal seseorang itu akan mendapatkan keikhlasan. Wallahu alam. Guru ikhlas beribadah bagaimana kita ini? Ya tadi seperti itulah. Assalamualaikum, Penang, Malaysia. Guru bini ulun minta cerai terus kayak apalah, amunnya minta cerai terus ceraikan. Kalau pian sanggup aja menceraikannya. Karena orang itu apabila dia itu kadada rasa cinta lagi di antara keduanya, itu sunnah dia bercerai kada apa-apa. Atau bininya menuntut terus cerai, daripada dia durhaka dengan pian ceraikan misalnya. Dia tetap berdosa karena dia meminta cerai itu berdosa terus dengan pian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Guru mengambil pinjaman kur buat dibelikan barang, misalnya motor, bolehlah guru, tetap riba lah guru. Ya seperti inilah. Ulama mutaakhir mengatakan bahwasanya meminjam uang di bank konvensional itu hukumnya tetap riba hukumnya. Karena tetap ada nilai berbunganya. Lalu kategorinya seperti apa? Kategorinya ulama misalnya memadahkan sekarang ini boleh aja meminjam duit di bank itu asalkan untuk pekerjaan yang halal, maka hukumnya dibolehkan. Boleh artinya kada haram hukumnya. Yang kedua adalah makruh hukumnya karena terlalu tinggi bunganya. Yang ketiga haram apabila diperuntukkan untuk pekerjaan haram meminjam uangnya tadi. Wallahu alam. Tetapi pada hukum dasarnya meminjam di bank konvensional itu tetap hukumnya haram karena tetap hukumnya riba. Walaupun ulama ada hukum membolehkan, memakruhkan dan mengharamkan tadi tergantung niat dan penggunaannya. Wallahu alam. Oke. Anak dipunduk tapi tak makani duit riba atau haram kayak apa guru? Nah tergantung pian aja itu. Assalamualaikum, betul sekali masa. Amin ya rabbal alamin. Tiza mukti. Boleh kita membaca Al-Quran ada Latinnya? Boleh saja. Bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, baca Latinnya. Membaca Al-Quran itu dibolehkan selama tidak haid, tidak junub. Boleh hukumnya.
kada haram hukumnya, kecuali dia haid dan junub baru haram membaca Al-Quran walaupun ada latinnya. Guru batakun, kalau bayar fidyah bolehkah diganti dengan nasi bungkus dihitung per hari? Kalau nasi bungkusnya melebihi daripada itu 1 mud, tidak apa-apa. Kan bayar fidyah itu kan 1 mud 1 hari, yaitu 8 on. Kalau nukar nasi bungkusnya kada sampai 8 on baras misalnya dihitung. Kan hitungannya hampir 1 kilo. Terima kasih yang menggip. Terima kasih. Rudi, Gusti. Kalau kita sedang salat selalu menangis, tiada asbab Tuan Guru, bagaimana itu? Nanti pian saja yang tahu. Jadi ketika seseorang itu merasa ta'zim, merasa besar, merasa kecil, merasa hina, kadang-kadang dia di waktu berzikir, di waktu salat, di waktu tabakur, dia bisa menangis. Seperti itu. Tidak mesti di waktu salat. Cuma kalau menangis di waktu salat sampai mengeluarkan 2 huruf, misalnya nah itu batal salatnya. Walaupun menangisnya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap batal. Karena apa? Karena hukum syariatnya apabila seseorang itu mengeluarkan suara yang jelas 2 huruf terdengar, maka hukumnya batal sembahyangnya. Walaupun menangis dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap batal. Karena hukum syariat tidak bisa kita konfirmasi. Dia kalau dia mengatakan batal hukum syariatnya. Tapi guru ini ingat dengan Allah Ta'ala. Tidak ada. Ingat dalam Allah Ta'ala itu urusan batiniyah, urusan syariatnya. Apabila dilanggar, tetap hukumnya batal salatnya kalau menangisnya zahir 2 huruf. Walaupun tadi dengan kerinduan dengan Allah Ta'ala sampai bersisigan. Tetapi kalau keluar air mata saja, dia tidak mengeluarkan 2 huruf yang jelas, maka dalam salat itu tidak apa-apa dia menangis, boleh saja. Walaupun di dalam kitab lain, di dalam kitab fikih disebutkan makruh namanya menangis itu. Saya sedang jadi imam, lalu saya menangis tersadu-sadu tanpa sebab, ya batal kalau 2 huruf keluar tadi. Guru, caranya mencintai guru yang supaya cinta ulun diterima bagaimana guru? Rancaki mengirimi sidin duit 1 miliar kah seminggu. Cinta tuh guru pian. Itu bukti cinta pian. Anak pian kirim apa kasidin. Kita itu dengan guru itu supaya kita itu ada di hati guru. Namun pian habis berguru hilang, itu namanya pian kada di hati guru. Kada ingat lagi namanya. Orang cinta tuh mengharapkan setiap waktu, setiap detik ada suara, ada melihat, ada mendengar, ada yang dicintainya. Seperti itu. Sama pian tuh ketujuh lawan HP, suka berhapian, main HP itu setiap detik, setiap waktu pian cari HP aja, dilihati HP aja. Nah itu berarti pian cinta dengan HP. Kalau dengan perguruan kayak itu juga, orang dicintai itu kan merihatan, misalnya orang mengharapkan SMS-nya, mengharapkan WA-nya, mengharapkan teleponnya. Itu namanya cinta. Itu adalah orang itu raja namanya. Bila namanya cinta itu harus ada raja terus. Ada raja bergantung terus mengharapkan ada kayaknya. Nah itu namanya. Amun di baba guru hilang tuh ada cinta namanya. Jodoh itu takdir mubram atau mu'allaq Ustadz. Pasti orang tahu biasa berganti tergantung ikhtiar, ya tergantung mubram. Masya Allah, panasnya. Miftahul Jannah. Alhamdulillah, Ahmad Sunandar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Andika. Waalaikumsalam. Guru ulun hendak batakun guru ada tak mimpi salat berjamaah lawan pian. Masya Allah. Masya Allah. Pian kah jadi imam? Mimpi salat berjamaah itu baik. Penyebab pahala kita di akhirat bisa habis itu bisa dengan menggibah orang, dengan banyaknya dosa kurang menjalemi orang, itu bisa ditarik pahala kita. Kalau ada cukup dosa orang yang diambil oleh kita, pahala kita ditariknya, dosa orang kita tarik juga. Nah seperti itu. Itu dengan sebab banyak menjalimi orang atau menggibah orang. Jodoh itu takdir mugram apa mu'allaq? Mugram.
Pian anak babi ini dua Pak, jadi mugram lah. Iya, mengirim Fatihah dengan guru itu apakah termasuk bahagian kita berbakti dengan guru? Iya. Apalagi guru kita sudah meninggal. Paling kadang kita ingat dengan guru kita itu. Kalau sudah meninggal, apalagi bisa dalam setiap tarikan napasnya tuh dia ingat dengan gurunya. Itu luar biasa itu. Tinggi, luar biasa. Kalau orang itu dalam setiap tarikan napasnya ingat dengan gurunya, itu luar biasa. Kalau mengirim Fatihah bagus. Bagaimana hukumnya berbuka puasa di waktu setelah asar, berbuka jam 5 di akhir Ramadan? Berbuka puasa itu kan dibolehkan ketika tenggelam matahari. Kalau dia belum tenggelam di matahari, maka hukumnya batal hukumnya. Puasanya, terkecuali dia melihat bulan, misalnya sudah rupanya bulan ini hidup, semalam sudah hari raya. Nah itu tidak apa-apa dia itu berbuka puasa. Tetapi kalau dia puasa itu harus sampai benar-benar sempurna. Dia itu. Jadi kalau jam 5 habis asar itu belum waktunya berbuka. Maka seandainya itu di waktu itu misalnya dia tidak mempunyai keyakinan bahwasanya semalam sudah terakhir bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadanya. Sumu riru'yati wabtiru biru'yati. Kita itu berbuka dengan melihat bulan hidup, atau kita itu melihat bulan di akhir bulan Ramadan. Nah itu. Tolong jelaskan wahawa makmum aina kuntum wahwa ma'akum aina ma kuntum. Itu kan sering ulun jelaskan di rom orang ya telah di rom siapa ya telah ada ulun jelaskan ya telah wahwa ma'akum hawa ma'akum aina ma kuntum. Makam wahwa ma'akum aynama kuntum itu adalah makam musyahadah. Ketika seseorang itu mengerti bahwasanya dirinya ini tidak maujud kecuali diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarnya, melihatnya, semua yang ada pada dirinya dia mengerti, paham bahwasanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Allahul ladzi khalaqas samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Dia mengerti kalimatnya itu. Kalimat itu tuh Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia mengerti kalimat itu maknanya. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ketika dia memandang dirinya di pandangan musyahadah, meyakini bahwasanya tidaklah mewujud dirinya, tidak mewujud sifatnya, tidak mewujud afalnya, tidak mewujud hayatnya, seluruh yang ada pada dirinya ini illallah, kecuali itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di pandangan musyahadah seperti itulah dia namanya innallaha ma'akum aynama kuntum. Dimanapun engkau berada, kenyataan daripada sifat af'al dan zatnya Allah Ta'ala itu nampak dengan diri kita. Artinya tidak mungkin dia orang yang menjadikan diri kita, menjadikan sifat kita, menjadikan af'al kita ini kada mewujud orangnya. Satu. Yang kedua, kada mungkin kada bersifat. Yang ketiga, kada mungkin kada ada af'alnya. Nah kita ini kenyataan daripada af'alnya itu. Kenyataan daripada af'al, daripada zat yang mempunyai af'al, mempunyai sifat itu diri kita. Nah ketika kita memandang dan menyadari bahwasanya diri kita dan seluruh yang ada pada diri kita ini tidak mewujud kecuali diadakan oleh zat yang wajibal wujud, disitulah kita merasakan namanya menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu dengan kita. Itu maknanya aynama kuntum tadi. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau memandang, dimanapun engkau mendengar, dimanapun engkau menggerakkan batang tubuh engkau, fa innama tuwallu fasama wajulah. Kemana saja kita memandangkan, memalingkan wajah kita, mentawajuhkan pendengaran, penglihatan, gerak dan diam kita, hadir terus Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Allah Taala, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu lebih dekat daripada apa? Urat leher engkau. Artinya mesra di batang tubuh kita itu wujudullah, sifatullah, af'alullah pada diri kita. Demi itu, paham? Wa huwa aynama kuntum.
Kayak apa guru kalau sudah punya guru baiatlah. Cari guru lain pulang. Lepaslah guru lawan guru yang awal. Itu pian namanya kada berbaiat namanya lagi. Kalau kita berbaiat dengan guru itu sampai ke makam wasil hanya pian berganti, itu pun kalau guru kita menyuruh mengganti sidin murabi mursid syukur teruslah. Jadi kalau pian berpindah, melihat guru ini harap pindah, itu seumur hidup pian kada bisa wasil pian. Kada bisa wasil, kada bisa pian terbuka kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pian meluncat terus daripada orang membawa pian. Berkeluar terus pian daripada pembimbing pian. Walaupun guru pian itu lebih alim lagi yang awal tadi, lalu yang kedua lebih alim lagi, bisa karamatnya pian, berkaramat benar, pian kada bisa wasil. Kenapa? Karena pian durhaka dengan guru yang pertama. Nggih kada bisa pian. Makanya pian tuh sebelum bebayat itu pian teliti dulu guru ini, pian pegangi dulu. Pian pegangi kah kada, pegangi kada kah. Itu pian harus yakin dulu. Karena pian harus benar-benar masuk ke dalam hadrah itu guru tadi. Ada bisa pian melihatnya ada lagi guru hanya aku umpat sidin aja pulang. Guru hanya umpat sidin pulang. Itu kita itu jangankan ilmu hakikat terbuka mahrifat, ilmu fikih bisa kada mau paham pian kena. Kenapa? Karena durhakanya pian dengan guru pian tadi itu. Berhati-hati kalau pian benar-benar berguru itulah. Berhati-hati menjaga batin pian, menjaga batin guru pian. Itu orang ini banyak berguru, tapi dengan akrab dengan guru dia tambah kada beradab dengan guru biasanya itu bekantut di hadapan guru. Itu macam-macam sudah menjadi kayak kawan, kada mau pian kayak itu. Itu pian harus jaga adab pian sampai kepada makam wasil. Orang boleh aja pian akrab dengan guru, patuh dengan guru, cuma tetap dijaga adab pian, adab zahir, adab batin dijaga. Supaya pian benar-benar mencapai makam wasil nanti. Berarti jodoh itu orang mustahil terganti kayak Ustaz. Suluk itu bagaimana? Orang sembahyang tuh suluk, orang berwiritan tuh suluk namanya. Jadi suluk itu artinya perjalanan gawian orang beribadah tuh suluk namanya. Orang bersedekah tuh suluk, orang berkhalwat suluk, orang berwiritan suluk namanya. Cuma suluk itu ada yang khusus, ada yang tidak khusus. Kalau dia khusus kan dia mengamalkan apa yang diberikan gurunya. Itu khusus namanya suluknya. Yaitu namanya bermurabi mursid. Suluk itu artinya pekerjaan, perjalanan. Kalau orangnya dinamakan salik. Kalau pekerjaannya suluk. Misalnya orang itu namanya salik, berwiritan dia. Nah ketika dia berwiritan itu dinamakan suluk. Berkhalwat dinamakan suluk. Berujlah dinamakan suluk namanya. Bersedekah dinamakan suluk. Cuma suluk tadi ada terbahagi dua. Ada yang di bawah bimbingan guru, ada yang tidak di bawah bimbingan guru. Pak semutlah. Assalamualaikum guru Ainul Ikram. Masalah di mantun hadir guru. Semantun Masya Allah. Iya. Semantun. Ya sinilah semantun sejam dari ulama. Bersamanya Masya Allah. Abdul Khair kata di semantun. Sebelum salat kita menyatakan atau etikatkan, baru angkat takbir boleh kata orang? Boleh saja. Kalau niatnya menurut Imam Syafi'i wajib di dalam takbir. Kalau di luar salat itu mengetikatkan, musyahadah, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan, memasrahkan dirinya dengan Nur Muhammad, boleh saja itu tidak apa-apa sebelum salat. Bertawajuh terlebih dahulu sebelum salat, merasakan dirinya fakir, merasakan dirinya menuju kepada Allah taala, boleh. Tetapi di waktu dia mengangkat takbir menurut Imam Syafi'i, disitulah dia meletakkan niatnya. Seperti itu. Jangan sudah bertawajuh, aku ini mesra sudah dengan Allah Ta'ala, kada perlu berniat. Nah syariatnya tertinggal berarti. Syariat itu harus terkedepankan dulu. Baru nanti di pandangan hakikat. Syariatnya sempurna, hakikatnya sempurna dengan musyahadah namanya. Bertanya bagaimana penjelasan wahdatul wujud kaina. Dulu wahdatul wujud itu kada bisa pian. Kalau di makam musyahadah iya, wahdatul suhud namanya. Orang itu sampai kepada makam wahdatul wujud itu ketika sempurna sudah wahdatul suhudnya. Wahdatul wujud itu ketika seseorang itu tidak merasakan wujud, tidak merasakan mempunyai sifat, mempunyai apal, namanya wasil. Jadi penjelasannya seperti apa? Penjelasannya panjang penjelasannya. Itu di makam wasil namanya. Orang yang di makam wasil itu merasakan nanti wahdatul wujud.
bahwasanya tidak ada yang maujud dirinya, sifatnya, apalnya, itulah makam fana namanya. Bagaimana kita menjelaskannya? Tidak bisa ulun jelaskan, terkecuali pian merasakan. Nanti kalau pian sudah merasakan di makam namanya wasil, yaitu di makam wahdatul wujud, disitulah namanya pian itu merasakan wahdatul wujud itu seperti apa. Itu adalah zauk namanya, wasil namanya. Wahyu, terima kasih, masya Allah, tabarakallah, wahyu. Tambahi lagi. Apa guru arti jajali sama majhar? Beda. Majhar itu kenyataan, di dalam majhar itu adalah ketajalian. Nah, itu beda. Kalau dia majhar itu di makamnya musahadah. Nanti majhar itu hilang namanya tajali namanya. Ya lo yuk. Ini majhar namanya lah. Ini majhar. Nah, ini ulun undangan. Ini majhar kenyataan ulun. Ulun menjadikan ini namanya majhar. Majhar itu tempat bertajali ulun. Tetapi kalau majhar ini hilang, ulun berarti yang nampak. Nah, ulun yang nampaknya hilang. Itulah tajali namanya. Nah, jadi yang kita musahadahkan itu apa? Majharnya. Apanya yang dimusahadahkan? Musahadahkan majharnya ini seluruh alam ini majhar kenyataan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mana? Yang mempunyai sifat wujud, kudrat, iradat. Rasakan aja, tapakurakan. Hebatnya Allah Ta'ala inilah mengolah alam. Harapnya Allah Ta'ala ini kudratnya bisa mengolah alam, mengolah langit, mengolah bintang. Itu namanya tetap pakaru fil khalqi wala tetap pakaru fi dzati. Pikirkan aja dulu yang dijadikan Allah Ta'ala. Oh, luar biasa Allah Ta'ala mengolah bintang, mengolah bulan, mengolah langit, mengolah alam, mengolah laut, mengolah lembah, semuanya. Sampai nanti musahadahnya itu kepada diri kita. Nah, diri kita ini dan seluruh alam ini namanya majhar. Ketika orang itu memusahadahkan sifat, lalu tajali yang punya sifat, itulah namanya tajali. Hilang majharnya diliputi oleh punya sifat. Siapa yang punya sifat? Yaitu bertajali kepada majharnya. Ketika dia bertajali terhadap diri kita, hilanglah sifat kita, hilanglah apal kita, hilanglah zat kita. Nampak di gerak kita siapa? Dia yang bergerak. Nampak di suara kita, nampaklah dia yang berkalam. Nampaklah di telinga kita, kita mendengar, dialah yang mendengar dengan pendengarannya. Kuntu sami'an yasma'u bihi, kuntu basiran yubsiru bihi. Jar Allah Ta'ala di dalam hadis kursi, bila orang itu bila sampai ke makam tajali, kuntu, kata Allah Ta'ala, aku yang ingin mendengar itu aku yang mendengar. Yang inya melihat, aku yang melihat. Inya berjalan, aku yang berjalan. Itulah namanya tubadil namanya. Itu tajali itu makamnya sudah pak. Pahana sayang. Mengerti lapian sudah. Enggak ada mengerti belajar lagi. Nah, itulah. Yang lah yuk. Belajar ulun boleh kada belajar. Apakah usaha bisa merubah takdir? Di dalam kacamata hakikat, kada bisa merubah takdir. Takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, diajalinya sudah. Hingga, kenapa kita harus berusaha? Karena kita kada tahu takdir kita itu. Apakah dengan berusaha itu berubah atau kada? Pada hakikatnya tidak ada takdir mujram ataupun mu'alak tadi, tidak ada. Pada hakikatnya seluruh takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai hakikatnya. Jadi kada bisa dirubah. Kenapa kita berusaha? Karena kita diberi ikhtiar, diberi akal. Dan kita tidak mengetahui rahasia daripada itu takdir. Bahkan rahasia dalam satu tarikan napas kita tidak tahu takdirnya. Apa? Apakah napas yang keluar ini akan bisa kita sedut kembali ke dalam apa tidak? Tidak tahu kita. Maka bernapas saja pian. Maka bergerak saja pian. Maka melihat saja pian. Karena di dalam penglihatan, di dalam gerak kita, dalam pendengaran kita itu ada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa meliputi akan diri kita. Namanya ikhtiar namanya kita itu. Nah, itulah makam namanya, kalau orang mengerti itu namanya makam raja dan khauf. Senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah benar-benar orang itu bertauhid namanya. Bertauhid itu orang itu senantiasa raja, mengharapkan daripada Allah Ta'ala. Ketika dia mengangkat tangannya, dia menyaksikan bahwasanya dia mampu mengangkat tangan ini adalah karena kudrat iradatnya Allah Ta'ala. Menurunkannya pun dia itu bertakluk. Seketika dia mengangkat, apakah dia mampu untuk menurunkan? Tidak mampu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Disinilah orang ahli musahadah senantiasa gerak dan diamnya itu merasa diliputi terus oleh sifat Allah Ta'ala. Ambil banyu dulu, nah. Habis banyu.
Paham sudah Piana? Masya Allah Wahyu. Ya. Ini mulai hamuk kayaknya Wahyu ya. Mudahan lejat nah. Muhammad Arjid, terima kasih. Pahala puasa sia-sia karena tidak bayar zakat fitrah. Pahala puasa itu tetap pahalanya ujar Allah Ta'ala, seluruh amal Bani Adam itu ada balasannya kecuali puasa itu aku yang membelas, kata Allah Ta'ala. Kita tidak mengerti apakah puasa kita ini diterima apa tidak. Jalankan saja syariatnya. Artinya menahan lapar dan haus kita tahan. Walaupun mengeluh misalnya lapasnya lagi hanya buka, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Nah itu puasa kita orang awam yang seperti itu. Adapun orang aneh berusaha batiniahnya puasa nanti itu. Nah adapun orang yang tidak mampu bayar fitrah, mampu dia puasa, tidak mampu bayar fitrah, itu bukan berarti membatalkan akan pahala puasanya, enggak. Karena pahala fitrah itu berbeda, dan pahala fitrah itu pun ada syaratnya kalau orang mampu. Jadi bukan berarti orang yang tidak mampu bayar fitrah itu pahala puasanya tidak diterima. Orang karena miskinnya, karena tidak mampunya, lalu dia mampu puasa, tapi di akhir puasa dia tidak bayar fitrah karena ketidakmampuannya, bukan mengganggu akan pahala puasanya. Enggak jadi masalah itu Muhammad Tajanillah. Itu perlu nanti penjelasannya panjang. Kalau punya guru syekh murabi cukup satu kah guru? Kalau menuntut ilmu boleh aja, kalau ke guru yang lainnya ya boleh saja menuntut ilmu. Maksudnya murabi mursyid itu adalah guru yang membimbing amaliyah kita, batiniah kita. Itu yang satu aja guru dulu sampai kepada makam wasil, penjahit berkat guru lah. Itu yang utama itu satu, yang guru murabi mursyid. Kalau menuntut ilmu terserah aja, walaupun kepada guru murabi mursyid juga yang lain, tapi bukan guru murabi mursyid kita. Tumbuhkan saja kecintaan kita terhadap orang-orang yang alim tadi. Itu karena mereka itu orang yang mempunyai ilmu itu adalah pewaris-pewaris para nabi. Kalau kita memandang secara jahir mereka itu bukan pewaris, bukan apa secara jahir bukan keluarga nabi, tetapi secara hakikatnya orang yang dititipi Allah Subhanahu wa taala ilmu itu adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis qudsi disebutkan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh alam ini kukasihkan saja dengan siapapun. Entah itu dia orang yang taat, tidak taat, kukasihkan kata Allah Subhanahu wa taala. Rezeki semuanya kukasihkan. Illa kecuali kata Allah taala satu, yaitu ilmu. Ilmu itu kata Allah taala tidak kukasihkan kecuali kepada orang yang aku cintai. Nah, orang-orang yang alim itu adalah bahagian daripada orang yang dicintai Allah taala mendapatkan ilmu. Nanti ilmu itu diamalkannya, lalu dia sampai kepada makam wasil, sampai kepada makam sir, diberi lagi oleh Allah Ta'ala yang tidak didapat di kitab, tidak didapat di guru. Itulah namanya ilmu Rabbani. Itulah kekasih-kekasih Allah Ta'ala yang sebenarnya mendapatkan ilmu min indillah, mendapatkan faidul ilahiyah, mendapatkan faidul Rabbaniyah yang langsung diberikan Allah Ta'ala. Inilah benar-benar kekasih Allah Ta'ala. Makanya jar Allah Ta'ala tadi dalam hadis itu, tidak kukasihkan ilmu itu kecuali kepada orang yang kucintai. Nah, yang secara jahir ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu apapun dikasihkan kepada seseorang. Ketika dia itu mendapatkan mampu mengamalkan ilmu itu dikasihkan lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man alima wa amila allamallahu ilman la ya'lam. Orang yang mempunyai ilmu lalu dia mengamalkan akan ilmunya. Setelah itu jar Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, nanti dia akan kuberi ilmu yang tidak melalui guru lagi. Tadi dalam Al-Quran kan itu ada. Kalau sudah dapat ilmu itu pian mantap. Berarti pian kekasihnya Allah Ta'ala itu sudah. Makanya ulun sering mengatakanlah orang yang berjalan di makam salikin sampai kepada makam wasil, itu dia tahu dirinya wali. Dirinya tuh wali dia tahu. Karena terbukanya tadi ilmunya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis kursi tadi. Tidak kukasihkan kata Allah Ta'ala ilmu kecuali kepada orang yang kucintai. Bila orang tuh dicintai oleh Allah Ta'ala tuh mudah yufaqihu fiddin, pahamnya terhadap agama. Baik ilmu zahir dulu maupun ilmu batin. Nanti diberikan Allah Ta'ala ilmu batinnya.
yaitu ilmu sir rahasia yang ilmu tidak perlu berguru kada bergurunya, yaitu kada melalui guru. Seperti apa ilmu rahasia itu? Dia aja yang tahu nanti. Ilmu rahasia itu ketika diberikan dia lezat, nyaman, terbuka ilmu. Setelah itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun tidak mengerti. Setelah itu tidak ngerti. Tetapi kalau orang misalnya nanti berbicara masalah hakikat, masalah sir, dia terbuka. Nah, berarti sir yang dulu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu batinnya itu dia akan kebuka. Nah, itu dia terbuka nanti, itulah sir dia. Yang dulu, yang ketika dia terbuka futuhat, yang disimpan di dalam latifahnya, di latifah seseorang, itu nanti terbuka dia. Nah, keterbukaan itu nanti dia sendiri yang tahu. Ulun kalau menjelaskan inilah kayak apa ulun menjelaskannya lah. Ilmunya itu nanti termasuk nantinya merasa dirinya itu, nah, merasa dirinya itu diliputi ilmu Allah Ta'ala, sudah titik seperti itu. Karena makamnya itu sir itu, ilmu sir itu dia yang merasakan nanti. Itu nanti kalau diimplementasikannya di dalam kehidupannya itu, dia cara beribadahnya itu zahir batinnya itu berbeda. Cara musahadahnya di situ diberi Allah Ta'ala. Nah, kalau dia itu diberi cara musahadah, cara memandang, nanti itu bahagian daripada sir yang pernah dititipkan Allah Ta'ala. Artinya terbuka cara dia memandang, cara dia musahadah, itu tidak lagi sama dengan di kitab. Itu sir, bahagian sir rahasia yang pernah dia bertemukan ketika dia mencapai makam wasil. Yaitu makanya orang tuh paham musahadah itu. Nah, musahadah ini kadang mesti memandang kebesaran Allah Ta'ala, seperti itu. Nah, kadang dia bergerak, berdiam, macam-macam. Makanya ulun sering menyebutkan orang yang sudah ahli musahadah aja. Ahli musahadah itu maksudnya orang yang sudah sampai kepada makam wasil, dia akan tahu sendiri cara musahadah dia. Siapa yang memberitahu cara musahadah dia itu berbeda daripada di kitab itu? Yaitu Rabbani tadi itu. Yaitu sir ketika dia mendapatkan sir itu. Jadi pian jangan lagi, wah sidin itu kenapa lah kada banyak amalia, wah pian kada bisa pian beetirat. Kalau orang sudah sampai di makam wasil itu, dia walaupun berdiam, dia itu hatinya itu berdua aja dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah orang, dia tetap berdua aja dengan Allah Ta'ala. Asik dia, kadang dia tekureheng seorang aja, bukan mengurehengi pian, bukan tersenyum dengan pian, tetapi tersenyum melihat di sekelilingnya itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebahagian sir maksud ulun yang ulun kisahkan itu. Nah, yang itu dia yang kisahkannya asik pokoknya. Itu pian akan tahu rahasia itu. Rahasia itu sir namanya, bahagiannya seperti itulah. Waalaikumsalam. Sebelum ada fikih gerakan salat itu gimana Ustaz? Iya, fikih itu kan mau urus si jahir. Ini Nabi sembahyang itu fikih namanya. Nabi sembahyang bergerak, melihat ruku, sujud itu fikih namanya. Fikih itu mengurusi masalah zahir, masalah sah dan tidak sah itu fikih namanya. Gerakan salat seperti apa? Seperti Nabi, kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu ketiga Nabi ruku', itulah urusan fikih. Fikih itu kalau dia menyalahi daripada ketentuan, batal hukumnya. Karena fikih itu menyatakan sah dan tidak sah. Nah, itulah. Thank you. Kenyataan, Masya Allah. Guru, apakah kita ini supaya sampai kepada Allah Ta'ala harus berbaiat kepada guru? Bukankah kita tidak bisa? Semua orang itu berpotensi saja untuk wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, berguru, tidak berguru, asalkan hatinya senantiasa musahadah, menyaksikan terus kebesaran Allah Ta'ala. Cuma orang yang berguru itu biasanya lebih cepat dan ada pertanggungjawaban amaliyahnya itu. Itu aja. Kalau masalah wasil itu, berguru dan tidak berguru, berbaiat tidak berbaiat, bisa saja diberikan Allah Ta'ala kepada seseorang. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala itu kan memperbuat yang dikehendakinya. Anda orang ahli maksiat diberikannya kemakrifatan, ya bisa. Orang ahli taat tidak diberikan kemakrifatan, bisa. Jadi kita itu bertawakal saja sambil belajar, sambil berguru. Dan kalau bisa minta bimbing guru dengan orang guru yang sudah wasil, karena dia berpengalaman. Pian aja misalnya hendak ke Jakarta misalnya, itu pian harus mencari dulu Google Map-nya. Jangan sampai pian ke Jakarta sampai aja ke Surabaya. Nah, itu kan karena ada Google Map-nya. Jadi kita itu berguru itu bagus. Man laisa lahu sayhan fa sayhu syaitan.
Bukankah kita ini tiada bisa menguji Tuhan? Ya kada bisa kita menguji Tuhan. Amun kita kadada kayak apa? Kita hanya menguji Tuhan. Kita ini menyaksikan aja dulu. Boleh kita ini menyaksikan. Karena pada dasarnya kita ini mewujud. Cuma wujud kita ini namanya Adam Makhdin. Ada pada dasarnya, hakikatnya tidak ada. Karena seluruh yang ada pada diri kita itu diadakan oleh Allah Ta'ala. Karena itulah diri kita yang ada ini hukumnya kadada. Karena kadada itulah kita ini menyaksikan yang ada. Bila sudah ada yang ada, maka tidak ada lagi yang ada selain daripada yang ada. Ini pandir ulun kadang mengada-ngada. Karena memang ada kenyataannya ada pada diri kita yang ada itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, kena pian ulun pandir ada itu sampai seluruhnya ada semua nanti. Izin bertanya guru, bagaimana pandangan kita terhadap Israel dan Palestina? Ala kulli halin. Nah, ala kulli halin. Tapi kita kan wajib mendoakan sesama kaum muslimin, itu wajib mendoakan. Martu tajali yang 5 waktu itu kayak Pak Guru sembahyang. Bukan 5 waktu aja kita tuh tajali. Tapi kada apa-apa, piada itu. Makanya musahadah nih guru aja waktu sembahyang kamu musahadah. Ndak. Di luar sembahyang musahadah, di luar kadibal waktu sembahyang musahadah. Kenapa? Karena diri kita ini kenyataan maulah kita kada menyaksikan. Kenyataan apa? Kenyataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kenyataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu mana pada diri kita? Seluruh batang tubuh kita. Waktu kita sembahyang kah, waktu berak kah, waktu mandi kah, waktu apapun kita selalu menyaksikan. Karena apa? Karena kita kada mampu, kita itu la haula wala quwata illa billah. Kada mampu bergerak, kada mampu memandang, kada mampu mendengar illa billah kecuali bi kudratillah, bi iradatillah. Nah, ketika kita mengatakan bahwasanya aku tidak mampu bergerak kecuali digerakkan, berarti kita merasakan sifat iradat Allah Ta'ala yang menggerakkan kita. Ketika kita memandang, kada mampu kita memandang, berarti kita merasakan sifat basarnya Allah Ta'ala melihat akan kita. Disitulah artinya kita kada mampu melihat, mendengar, bergerak, berdiam. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Disitulah kita itu memasrahkan, menyaksikan. Bukan di 5 waktu saja kita menyaksikan. Marnolah, babak belur pokoknya kalau udah belajar berjaya benar tuh. Guru ulun umpat belajar lawan pian Siti Khadijah, masya Allah, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Sama pendengarannya guru, masya Allah. Yang ulun padahkan dengan pian inilah pian perlu berguru lagi, perlu berguru. Kada bisa pian belajar tuh sepintas saja. Yang apa ulun sampaikan ini adalah bahagian daripada cara riyadhah saja. Cara pian itu riyadhah musyahadah, riyadah mujahadah, riyadah beramaliyah, itu untuk mencapai makam wasil tadi. Ini bahagian-bahagiannya saja yang ulun sampaikan, bahagian luarnya saja. Nanti kalau pian hendak dalam, cari guru pian, cari guru yang belajar itu jangan comot-comot. Nah, menyatakan pian lihati guru itu dulu. Lihati guru itu sanadnya apa? Sanadnya bagus, gurunya siapa? Guru dari sidin siapa? Oh iya, benar guru ini sudah. Lihati lagi amaliyahnya, oh beramaliyahnya 24 jam si ini beramaliyah. Lihati kecintaannya terhadap dunia lagi. Oh, orang ini kada tapi cinta dengan dunia. Kada tapi suka dimasurahkan orang, kada suka dimuliakan orang. Itu pandang terus guru itu, lihati. Oh, berarti ini guru yang hak sudah sampai kepada makam wasil sidin. Yakin pian. Nah, itu pian minta bimbing dengan sidin. Jangan masanya nang wah guru ini guru banyak muridnya. Orang banyak murid belum tentu jadi murabi mursyid lah. Bisa jadi di sidin kada berisi murid. Kada berisi murid sama sekali sidin. Orangnya santai, ya kada berisi murid banyak, kada ada. Nah, orang yang diberikan Allah Ta'ala makam murabi mursyid itu bukan dilihat muridnya banyak, enggak. Nah, tapi dilihat daripada satu ilmunya, yang kedua amalnya, yang ketiga keistiqamahannya. Keistiqamahannya. Oh, sidin gua penceramah siang malam ya ada. Bukan itu. Ada mesti guru itu yang penceramah siang malam itu belum tentu. Dia untuk dirinya menghadap kepada Allah Ta'ala kapan? Orang guru dimuliakan orang benar. Bisa jadi itu tipu daya setan. Jadi rasakan dulu kalau mencari guru murabi mursyid itu. Bukan yang masyhur bisa, yang masyhur bisa. Bahkan bisa saja yang mastur, yang tersembunyi. Jauh daripada orang.
Bisa jadi Sidin itu adalah guru yang mastur tadi adalah sering dihina orang. Bisa jadi dia. Dia dihina orang, dicaci orang, tapi dia santai aja. Kada bisa dia melawani orang. Lihat guru yang kayak itu bisa orang itu sudah sampai kepada makam wasil. Nah, jadi biar kalau anak berguru murabi mursyid itu lihati dulu dia gurunya siapa, amaliyahnya seperti apa, kecintaan dia terhadap dunia seperti apa. Mudah-mudahan kita kena mendapatkan guru yang seperti itu. Kalau pian sudah dapat yang seperti itu, jangan lagi pian pisahi, pegangi sudah. Pegangi erat-erat sampai beliau nanti membukakan tabir dengan diri kita, yaitu membawa kita kepada makam wasil. Itulah yang ditakdirkan pasti terjadi. Janganlah takut karena itu datang dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah ya. Insyaallah. Waalaikumsalam Ifri. Masyaallah, terima kasih yang hadir. Belum paham guru, kada apa-apa. Kalau pian paham berarti pian belum paham. Tetapi kalau pian mengaji terus kada mau paham, amalkan saja yang didengarkan. Ulun kada paham guru yang disampaikan guru-guru ulun tuh, tapi ulun amaliyahkan aja. Biar pian kada paham, kada apa-apa. Karena ilmu ini kada perlu pian pemahaman. Ketika orang itu beramaliyah yang apa yang didengarnya diamalkannya, itu akan diberikan nur di dalam hatinya. Walaupun dia tidak paham, nanti nur itulah yang membawa kepada paham yang sebenarnya. Seperti ini dan sanaklah. Kalau orang itu mengaji tauhid, paham ilmu tauhid itu paham. Tetapi kalau dia tidak bisa memusahadahkan, dia tidak akan paham sebenar-benar paham. Kenapa ulun sabetakan seperti itu? Karena yang paham yang sebenar-benarnya itu ketika orang itu belajar tauhid, lalu dia memahami ilmu tauhid itu, lalu dia mengamalkan ilmu tauhid itu belum paham lagi. Nah, ketika seseorang itu benar-benar tenggelam nanti di dalam pengamalannya itu, yaitu benar-benar tajalli, namanya wasil kepada makam wasil, baru dia paham yang sebenarnya. Jadi kalau pemahaman kita Allah Ta'ala mau wujud artinya ada, lawannya Adam artinya tiada, dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, dia mampu menjelaskan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, itu sudah paham Anda? Belum paham lagi. Ketika orang itu bertemu dengan zat yang maujud itulah baru dia paham. Nah itu makamnya. Amun pian tuh mengerti sifatnya gubernur nih bagus, pemurah, orangnya mobilnya hebat, bajunya mewah, itu pian baru paham di dalam ilmu namanya. Ketika pian bertamu dengan gubernurnya, nah itu baru pian paham yang sebenarnya. Baju mewahnya tuh seperti apa? Oh, rupanya kayak ini baju mewahnya. Sidin Bungas tuh rupanya kayak ini. Nah Allah Ta'ala tuh rupanya maujud tuh kayak ini. Allah Ta'ala tuh bersifat kudrat tuh rupanya kayak ini. Kenapa? Karena pian bertemu dengan zatnya langsung yang mempunyai kudrat. Itu baru pian paham ilmu tauhid yang sebenarnya nanti. Setelah pian bertemu yang ditauhidkan itu. Paham pian dengan makna zikir. Tetapi kalau kada bertemu dengan yang tukang yang dijikiri, kada paham pian lagi. Kayak apa pian berzikir yang sebenarnya kena. Understand kah pian? Paham dan merasakan akan pahaman kahir. Wah, nanda masalah. Terima kasih. Masalah sehat sekeluarga, puasanya lancar. Nah, Muhammad Ajib, terima kasih donatnya. Apa hakikatnya puasa? Masing-masing. Kalau bertanya hakikat itu sama dengan orang berzikir lah. Sama ulun sebutakan tadi. Pian berzikir itu nanti sama dengan puasa. Puasa ini kan ibadah. Ibadah, berzikir ibadah lah. Iya, sembahyang ibadah lah. Nah, ketika pian melaksanakan puasa, nanti kelezatan itu satu keluarga itu berbeda rasanya. Yang diberikan Allah Ta'ala terbuka hakikatnya itu berbeda. Makanya kategori orang puasa itu ada yang awam ya, ada yang hawas, ada hawasul hawas. Kenapa? Itu semuanya adalah bahasanya tuh apa bahasanya tuh? Metode orang itu aja untuk mencapai hakikatnya. Nanti hakikatnya ketika orang awam puasanya seperti ini, dia merasakan di waktu berbuka saja senang. Berarti hakikat daripada puasanya itu adalah dari hasil menahan haus dan laparnya itu dia merasakan senang ketika berbuka. Makanya kan di dalam hadis itu disebutkan
Lisaim parhatanija, bagi orang puasa itu dua kebahagiaan. Satu ketika dia berbuka, dua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulun jelaskanlah. Nah, orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia berpuasa itu, di awal puasa itu dia bertemu kalau dia musyahadah terus. Dia bertemu dengan hakikatnya. Dia merasakan lapar, zahir batinnya dipuasakannya, selalu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia merasakan lezat. Itu sudah bertemu dengan Allah Ta'ala, bukan dia mati. Tetapi ketika dia melaksanakan ibadah puasa itu, dia mematikan dirinya, merasa dirinya lemah karena lapar, haus tadi, merasa dirinya benar-benar hamba. Di situ bertemu sudah dengan Allah Ta'ala. Nah, di ketika itulah kata Nabi, lisaim parhatani. Nah, ketika orang berpuasa itu dua, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika dia berbuka, ada yang puasanya menahan haus laparnya, bila berbuka hanya bahagia. Ada orang itu menahan zahir dan batinnya, memusahadahkan zahir dan batinnya. Itu bahagia terus dia. Kenapa? Karena bertemu terus dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia puasa. Merasakan kelezatan terus, memandang dirinya lemah di waktu puasa itu, sehingga nampaklah yang kudrat, yang mempunyai iradat, yang hayat yang sebenarnya, merasakan dirinya itu kalemah, nampaklah yang kuat. Merasakan dirinya lapar, nampaklah yang memberikan itu lapar dan kenyang pada dirinya. Nah, itu bertemu namanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hakikat puasa, nanti ditimbulkan terhadap musahadahnya di waktu dia menjalankan puasa tadi. Kada sama satu dengan yang lainnya. Sama orang berzikir, kada sama itu dibukakan. Nah, jadi kalau pian bertanya hakikat puasa itu apa? Hakikatnya kita seorang hamba melaksanakan perintahnya tergantung daripada musyahadah kita nanti. Bila sudah lama berzikir, sadar-sadar mulut sedang bersalawat kayak bagus, kada apa-apa. Kada apa-apa. Empat batakon juga nak kayak apa supaya Rasulullah itu senantiasa bersama ulun. Terima kasih guru. Ya musyahadah. Apa yang pertama di makam awam orang itu akan senantiasa beserta Rasulullah aja. Apabila dia menggawi yang sunat atau menggawi yang wajib, ingat akan itu perbuatan Rasulullah. Yang gitu. Kalau orang di ahli salikin, dia senantiasa waktu buat ibadah, di luar ibadah, dia senantiasa selalu memasrahkan Nur Muhammad tadi itu beserta Rasulullah terus dia. Seperti itu. Nah, kalau kita di makam awam ingatakan bila pekerjaan ini yang wajibkah, yang sunnahkah, itu ingatakan itu perbuatan Rasulullah. Nah, seolah-olah dia bersabda Rasulullah, masuk WC membaca doa, batis kanan, batis kiri, misalnya keluar WC, batis kanan, baudu misalnya. Ingatakan itu gawian Rasulullah, itu beserta Rasulullah namanya. Secara syariat, secara hakikat senantiasa musrahkan di luar ibadah, di waktu ibadah musrahkan, nyatakan diri kita ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Wallahu alam. Ulislah. Guru ulun hendak bertakun, apakah tidak salat tarawih puasa? Diterima aja puasanya. Salat tarawih itu sunnah hukumnya. Kalaupun puasanya hukumnya wajib. Orang yang kada bertarawih kada dapat pahala sunnah. Guru masjid pian siapa namanya? Assalamualaikum guru, ikut nyimak. Bagaimana martabat zikir? Kita harus dapat melupakan diri kita. Latihan dulu, melupakan diri kita dalam berzikir. Dalam berzikir melupakan zikir. Nah, itu seperti itu. Kita dalam berzikir itu dalam keadaan musyahadah. Musyahadah terus. Biar musyahadahnya di mana? Ulun musyahadahnya guru melalui jalur tauhid. Ya musyahadah kan lewat jalur tauhid. Jadi melupakan zikir kenapa kita? Berzikir dulu pian. Dalam berzikir itu pian mengucap la ilaha illallah, rasakan kada maujud ilallah, kada maujud ilallah, kada maujud ilallah. Akhirnya nanti pian lupa dengan zikir pian. Kenapa? Karena asik dengan yang la maujud tadi itu. Pian berzikirnya kada perlu lagi diucapkan, menggerakkan badan sudah berzikir nanti. Kada berzikir pun napas pian nanti bunyinya sudah la ilaha illallah. Jantung pian sudah la ilaha illallah. Itu pian namanya melupakan sudah zikir. Karena apa? Karena terbuka sudah pintu zikirnya. Kalau pintu zikirnya terbuka, mulut pian kada perlu berzikir. Kenapa? Karena seluruh batang tubuh pian ini sudah jadi zikir. Bergerak pian jadi zikir, bernapas pian jadi
jadi zikir. Coba pian rancaki benyanyi itu, benyanyi pokoknya pian. Nah, ketika benyanyi itu menjadi darah daging, pian bergoyang awak tuh rasanya benyanyi. Pian misalnya hafal lagu Malaysia misalnya. Hafal lagu Malaysia, pian nyanyikan terus lagu Malaysia itu. Akhirnya pian kada perlu menyanyikan, bergerak awak pian tuh nah kayak lagu Malaysia. Sudah misalnya sudah ada di dalam hati, sudah ada di otak, sudah ada di gerak pian. Itu namanya mesra zikir itu pada seluruh batang tubuh pian. Mengertilah pian maksud ulun itu. Nah, itu harus seperti itu tuh. Ya, mesrakan dulu zikir itu nah. Mesrakan dulu. Kayaknya pian bergerak kayaknya nah jadi zikir sudah nah. Dia sudah mengucap ilallah, ilallah. Padahal mulut kita kadang mengucap ilallah. Setiap bunyi yang ada di awak kita ini berbunyi ilallah. Sudah nah. Karena berbunyi Allah, Allah nanti pian bisa terdiam. Kenapa? Karena rasa kada mampu lagi pian. Karena seluruh batang tubuh pian sudah menjadi zikir. Pian bergerak kayak ini, jadi bergerak kayak ini sebijan awak pian berbunyi sudah. Tinggal pian menggerakkannya saja lagi. Karena dialah yang menggerakkan, dialah yang menyatakan. Dia yang menggerakkan, dialah yang menyaksikan. Dia yang menggerakkan, dialah yang menyebutkan. Understand pian sudah. Nah, itu makam zikir kenapian sampai kepada makam itu, itulah makam terbuka pintu zikir, nampak yang dizikiri namanya. Di mana digerak di diam kita, itulah awal terbuka futuhat pian, nanti itulah awal wasil namanya nanti itu. Perasaan yang benar itu bagaimana? Ya musahadah tadi. Musahadah dulu. Kalau ulun jelaskan ini sudah tahu tadi pian ulun jelaskan tadi itu. Menempatkan itu di awalnya kita harus tahu musahadah, menyaksikan siapa yang menyaksikan. Makanya ulun tanya tadi kalau pian berzikir itu jadi pian musahadahnya di mana dulu? Kalau jalur tauhid ya di tauhid, rasakan aja siapa yang berzikir siapa. Kalau di Nur Muhammad rasakan itu nama berzikir, Nur Muhammad itu yang berzikir. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu namanya musyahadah namanya. Hati kita namanya menyaksikan, basiriah kita namanya menyaksikan. Dengan apa? Dengan penyaksiannya juga sayangnya. Banyaknya lagi lah. Pahamlah pian sampai ke situ. Salat dan sedekah untukmu, puasa untukku. Kayak apa guru? Artinya orang itu berpuasa itu, orang tuh nah berpuasa, itu kada tahu kita tuh diterima dan kadanya kita kada tahu. Jalankan saja. Karena jar Allah Ta'ala untukku wa ana azizuhu. Aku yang membalasnya jar Allah Ta'ala. Boleh jadi kita zahir kita nih menahan haus dan lapar. Tetapi batin kita kada bisa kita musahadah. Kada bisa menahan batin kita, menahan perasaan kita. Kada tahu kita. Karena Allah Ta'ala itu merasakan. Apa bukan merasakan? Allah Ta'ala nanti yang memberi pahalanya. Adapun kalau kita bersedekah, salat, itu nampak sudah diberikan Allah Ta'ala bila berjamaah 20 derajat. Kalau bersedekah satu diberganjar 10, bisa 100 sampai 700. Itu ada. Karena nampak kita bersedekah itu kita serahkan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa itu sir rahasia antara kita aja dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain boleh mengetahui kita puasa, tetapi bisa jadi kita kada puasa. Seolah-olah kita kada puasa, tetapi Allah tak puasa, tetapi kita kada puasa. Itu cuma kita tahu rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasa pulang, kita tidak tahu diterima dan tidak diterima. Tetapi kalau bersedekah itu pasti kita ini bila bersedekah itu pasti diterima. Masalahnya itu berpahala atau kada, karena kita ini bersedekah misalnya. Bersedekah itu nampak sudah kita serahkan sedekah itu pasti diterima. Nah, itu sembahyang, kalau syarat dan rukunnya kita laksanakan itu pasti diterima. Bila berjamaah lain lagi pahalanya. Tetapi kalau puasa itu termasuk sir rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jadi kada puasa tetapi kelihatan seperti orang puasa. Ada juga memang benar puasa. Boleh jadi hati kita tidak puasa, batiniah kita tidak puasa, mata kita tidak puasa, telinga kita tidak puasa. Seperti itu lah. Ayo, Masya Allah.
Ntar dulu. Setiap orang yang panen, lalu dia itu mensedekahkan 2,5%-nya, apakah termasuk zakat atau termasuk sedekah? Tergantung. Kalau pian itu kebun pian banyak benar, sehingga dalam setahun itu dihitung 150 juta, 160 juta. Pian ketika mengeluarkan setiap panen itu sawit, pian nyatakan ini adalah zakatku, berarti hukumnya zakat. Tetapi kalau pian sekedar mengeluarkan 2,5%, setiap pian panen, yang panen pian itu kalau dihitung 1 tahun jumlahnya sampai 300 juta. Nah itu misalnya itu pian niatakan, kada diniatkan mengeluarkan zakat, maka hukumnya sedekah. Kalau diniatakan zakat, maka hukumnya keluarnya zakat. Karena harta perdagangan itu boleh kita keluarkan di awal tahun sampai akhir tahun, nanti dihitung sisanya. Itu harus diniatakan akan itu zakat tadi. Kalau kada diniatakan jatuhnya sedekah. Itu kalau panen pian dalam setahun itu mencapai nisabnya, yaitu kurang lebih 160 juta. Kalau pian setahun itu dinilai cuma 50 juta aja, nah itu ada sedekah aja berarti. Karena kada wajib ya zakat. Kalau sudah kosong total, apalagi yang dilakukan? Itu pertanyaan pian itu. Pian kosong tarnya panah itu kita kada isi apa-apa lagi. Amun pian masih hendak melakukan sesuatu itu masih di makam musyahadah, namanya ziru. Ziru, aku ini sudah kosong dah. Aku kada merasa aku yang mempunyai apal, mempunyai sifat, mempunyai zat. Masih ada pian merasakan. Kekosongan itu ketika seseorang itu benar-benar rendam, bahasa kita tuh, hilang dia. Kada ada lagi memikirkan melakukan apa, karena dia asyik dengan kebesaran Allah Ta'ala. Kalau dia masih memikirkan apa yang aku lakukan lah, nah itu masih di makam musyahadah, namanya ziru. Ketika orang itu di makam panah, dia akan tenggelam nanti di makam panah itu, melihat jamal kamalnya Allah Ta'ala digerak dan di diamnya. Nah di situ dia asik tenggelam, makan aja di situ. Di dalam jamal kamal itu kan cuma pian yang tahu tadi asiknya seperti apa. Misalnya terbuka sifat, terbuka apal. Perasaan pian kalau pian bergerak nampak kebesaran Allah Ta'ala. Pian melihat nampak. Itu lakukan itu aja pulang. Turuti yang nampak itu apa? Turuti itu baru terbuka sir. Nanti itulah yang akan membawa ke makam sir nanti. Yang pian tanyakan ini malam yadiri lam yajuk. Nah, artinya guru ketika panah itu apa yang ulun rasakan? Ya pian rasakan apa nanti? Nah, bila pian merasakan ini itu tenggelam makan di situ pian, karena itu adalah pembuka sir namanya. Jadi kita itu ketika panah itu dibawanya nanti kita itu dibawa melihat kebesaran Allah Ta'ala di gerak diam kita, atau asik dengan kesempurnaan Allah Ta'ala. Tenggelamkan pian dalam keasikannya itu. Misalnya pian melihat diri pian ini hina, hinakan terus diri pian di situ. Ya Allah, bujur hina ulun, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biasanya kada bisa lagi berpandir bang pian. Di situ tuh kada lagi ya Allah, ya Allah, yang dada. Nggak ada lagi pian. Nah di dalam keasikan itu diam berdiam ya pian. Di dalam kekosongan, kosong diri kita, nampak dia. Bila kosong itu berarti tajali itu. Bila tajali itu berarti kada ada lagi kita. Itulah makam kosong. Namanya makam jurang itu kesadaran. Makam benar-benar sadar kita ini kada ada. Kosong kita ini benar, yang ada cuma dia. Kosong kita. Nah itu. Nah itulah kada mewujud kita, ini aja yang mewujud, kosong namanya. Kada besi sifat kita, dia aja yang punya sifat ketika itu, kosong namanya. Nah di situ pian tenggelamkan diri pian. Nah di situ baru pian kena. Itulah seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Berapa sudah? Ada sejam kah urun sudah? Nah sejam sudah. Ini kan perasaannya sejam sudah. Pertanyaannya bagus. Lebih tinggi mana guru, panah dengan baka aja? Ingatkanlah biarlah. Panah dan baka itu kada bisa terpisah. Pahamlah biarlah. Nah, jadi kalau orang misalnya kada pernah mengalami, pasti dia memisahkan. Yaitu panah dan baka itu kada bisa pisah. Bila inya panah di sifat Allah Ta'ala, berarti panahnya itu berarti dibaka sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala itu kan baka namanya. Zat Allah Ta'ala itu baka. Nah misalnya pian ini zat lah. Zat inilah sifatnya. Zat inilah. Ini zat ini adalah zat yang baka. Ini pian nah. Manakala pian itu panah, tak masuk ke dalam sifat nang baka tadi. Hilang namanya pian, tak masuk ke dalam sifat baka. Yang pian rasakan tuh panah lawan bakalah langsung. Iya.
Kada bisa pian kada panah dan baka. Mana tingginya aja. Kada ada tinggi rendah dua itu. Bila inya panah di dalam sifatnya Allah Ta'ala, dia kada merasakan sifatnya berisi sifat. Berarti yang dirasakannya sifat siapa? Sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala yang mana? Baka, yang baka. Semua sifat Allah Ta'ala itu baka. Nanti yang mana dinampakkan daripada sifat yang baka itu dengan pian. Misalnya samanya, kudratnya, iradatnya. Nah berarti pian dipanah, dibaka di kudrat itu berarti kena merasakan sifat kudrat itu baka. Merasakan sifat ilmu itu baka. Karena apabila merasakannya di waktu panah. Inya kena waktu kita panah itu kan ada semua sifat Allah Ta'ala itu terbuka dengan kita. Nah mana kena dibukakan dengan kita lah. Kada sepaham ulun guru dengan pian. Bukan kada sepaham. Pian itulah. Nah ulun contohkan yang rube yang logik jala, yang logik. Amun pian telah ini ulun sering mencontohkan ini. Orang itulah memanakkan dirinya terhadap rumah irama aja ulun. Nah, menghadap rumah irama dia itu apa yang dipanakannya? Sifatnya. Wah, sifatnya sama rumah irama. Apalnya diturutinya apal rumah irama. Sifatnya diturutinya benyanyi. Jatnya wah disama-samakannya jatnya dengan rumah irama. Nah, ketika dia merasakan dirinya tuh rumah irama, nang jahir nanti apa? Dia lihat badannya kayak yang sama dengan rumah irama atau suaranya kena yang sama dengan rumah irama perasaannya. Nah, orang yang panah pilah itu seperti itu nanti. Kada mesti sebijian dia merasa rumah irama, bisa saja dia merasa sifatnya aja rumah irama. Dia kada bernyanyi cuma bergerak-gerak aja. Karena sifat geraknya ini, iradat kudratnya ini aja yang dimesrakan dengan dia merasa rumah irama. Kalau suaranya tetap dia merasakan suaranya. Berarti kada panah di sifat kalamnya. Nah ketika seseorang itu batang tubuhnya dia kada merasakan panah dengan rumah irama. Tetapi dia bernyanyi seperti rumah irama. Jangan bergadang-bergadang janya. Seperti itu katanya. Padahal suaranya tidak mirip dengan rumah irama. Tetapi dia dirasakan suaranya itu sama dengan rumah irama. Pian paham lah ulun jelaskan ini dulu. Jadi setiap orang panah terhadap sifatnya Allah Ta'ala atau apalnya Ta'ala itu kada mesti nanti di sifat yang dibukakan Allah Ta'ala kada mesti di apal. Kada mesti di batang tubuhnya. Jatnya langsung panah terhadap jatnya Allah Ta'ala. Kada mesti. Itu Allah. Itu kehendaknya Allah Ta'ala. Ulun tadi contohnya tuh paling mudah pian. Contohnya pian bisa kalau memanahkan diri pian terhadap Ronaldo kah. Idola pian pokoknya. Nah idola pian itu bisa pian sifat pian aja yang bajunya aja pian turutin ketika pian merasa baju pian ini sama sudah dengan penyanyinya dan pian merasa diri pian itu penyanyinya. Nah itu berarti pada jat namanya. Bila batang tubuh pian tuh merasakan diri pian sebijian rumah irama. Bila berpajam rumah irama. Bila berbuncilak rumah irama. Bila melihat diri ini rumah irama. Nah itu berarti pian panah pijat namanya. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti itu. Pian panakan dulu sifat pian, pina panakan jat pian, pina panakan apal pian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nanti pian merasakan sifatnya, merasakan apalnya, merasakan jatnya meliputi diri pian. Disitulah namanya makam panapillah. Bukan ilmu, bukan. Kalau kita mengaji seperti ini itu masih di tahap ilmu. Baru nanti kita amalkan namanya musyahadah, namanya riyadhah, mujahadah namanya. Namanya musyahadah, murakabah, menyaksikan dulu. Baru nanti merasakan tubadil dengan perjalanan panjang bisa, singkat bisa. Tergantung pian memanahkan tadi, menghilangkan sifat pian. Di setiap pian bergerak berdiam itu, kada bisa putus. Understand lah pian. Kalau kada mengerti, kayaknya kita belajar. Nah itulah. Masya Allah. Balisya Pangkalambun. Masya Allah. Mengerti lah hilang. Kada mengerti kada bapak polo dulu punya ulun di atas ini polo dulu. Nah itulah. Sambil di polo-polo aja. Nah. Oh di sini tambah produk. Salah berarti. Belsia terima kasih. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Yang mana HP ulun nih? Yang hendak menukar tapi silahkan. Timbul aku ulun berjualan pulang lah. Ada surban ada.
Hmm. Yang hendak menukar surban boleh, yang Masya Allah, tabarakallah. Mudahan pian sehat sebertaan, insya Allah. Sedang membelinya. Yang hendak menukar tape boleh, yang hendak menukar surban boleh. Inge. Lihat aja di keranjang ulun lah. Inge. Mudah-mudahan hendak hari raya ini pian kawa besurban betapi hanyar. Nah, yalah. Inge. Sambil-sambil lah ulun, sambil-sambil ulun nih doakan aja pang mudahan. Izin turun ke Bang. Inge sama-sama, Masya Allah. Mudah-mudahan sehatan semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa? Payu banyak ya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih. Yang penting ilmunya dapat. Pakaiannya baik. Yalah. Bisa betapi bisa juga kita ini bersurban. Bersurban tuh hukumnya sunnah hukumnya lah. Hukumnya sunnah. Jadi lihat aja di keranjang itu ada tapi ada surban. Mudah-mudahan. Guru inya sudah belaki iya kah? Apanya tuh? Assalamualaikum amin ya Masya Allah. Terima kasih doanya Iji. Masya Allah. Terima kasih seberatan. Sehatan seberatan. Jadi yang hendak menukar surban boleh, yang hendak menukar tapi boleh juga. Karena ulun ini kalau kada menyebutkan ini di apa namanya di Bennett orang kah apa tuh Wardi. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Parhati. Terima kasih. Amun pana kada apa tuh? Amun pana sengaja lawan guru kita padahi kita itu kada tahu juga paguruan kita tuh guru bisa atau murabi. Amun pana kada sengaja, kada apa-apa itu. Berarti pian ada di hati guru tuh. Wah, Madinah, terima kasih Ustazah. Masya Allah Ustazah Karim. Masya Allah. Terima kasih yang sudah check out. Silahkan di check out. Sambil sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Bahas singut. Terima kasih lah. Terima kasih. Masya Allah. Bahkan Ustaz ya guru. Bukan Ustazah guru. Wah, apa tuh deh. Lain pada Ustazah tuh nyai barang. Nyai. Terima kasih banyak. Kiranya sampai sini gini lah ulun sebentar aja mempromosikan dagangan ini. Mudah-mudahan nanti kalau pian ada rezeki bisa check out itulah tapih ataupun surban. Insya Allah nanti ulun berjualan surang. Insya Allah kalau ada rezekinya bermodal dulu. Yang membeli terima kasih. Yang membeli Masya Allah terima kasih. Nah, pahami betul sedang. Amin ya rabbal alamin. Yang check out silahkan check out tapih ataupun surban. Silahkan dipilih. Kalau ada minat, mudah-mudahan nanti pian dapat berkahnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah check out. Terima kasih. Yang check out pada ulun sudah. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan nanti pian bisa pakai hari raya tapihnya atau surbannya dipakai hari raya. Masya Allah. Ayo di CO langsung. Masya Allah. Kena menulun berjualan seorang lah. Nanti banyak anunya. Banyak ulun gratis akan. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan lagi. Masya Allah. Yang terima kasih yang sudah check out. Terima kasih. Tapihnya terima kasih. Surbannya juga terima kasih yang sudah check out. Ini tapihnya lah. Ini tapihnya di keranjang 1, kalau surbannya di keranjang 2, insya Allah.
Ini timbul pada tanya jawab lah, kayak apa lagi lah, udah tanya jawab. Masya Allah, tabarakallah, masya Allah, ini bagus bang, surbannya ulun ada je makai surbannya ini dari Yaman ataupun dari Hadrami, bagus, silahkan aja dipilih. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Nah timbul kada bertanya lagi, kena ulun berjualan spesial akunnya, kada akun ini sambil-sambilan aja lah. Hingga insya Allah. Terima kasih yang sudah hadir, cukup sampai sini kalau kiranya. Hingga yang terima kasih yang sudah check out lah. Hingga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang membeli terima kasih. Masya Allah, yang menukar barakallah. Hingga. Boleh aja yang itu padahkan yang sudah check out silahkan. Sudah kina ulun gani berjualan lah. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Hingga aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kina ulun sukan juga berjualan nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.